Kelas Sakti Oke, sudah. Halaman berapa pertemuan 10? 120 di anggaran biaya administrasi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar dengan anggaran apa? Coba masih ingat nggak urutannya apa? Anggaran? Anggaran sebelumnya dari awal, dari awal. Dari awal sudah belajar apa? Anggaran? Iya, terus anggaran penjualan, kemudian ada anggaran produk, ya. Terus anggaran bahan baku, terus tenaga kerja, terus overhead pabrik. Ada anggaran piutang dan utang dan modal, terus harga pokok produk dan harga pokok penjualan. Kalau harga pokok produk dan harga pokok penjualan saya sudah pernah bahas belum? Sudah pernah belum, teman-teman? Ayo, masih ingat nggak? Sudah ya, yang urutannya karena HPP itu nanti teman-teman menyusunnya secara komprehensif dari mulai anggaran penjualan, kemudian anggaran produk, bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, sampai kalian diminta untuk menyusun seluruh anggaran. Sudah pernah? Sudah belum? Ayo, masih ingat nggak? Sudah pernah belum? Anggaran harga pokok produk dan penjualan. Kalau Senin kemarin saya masuk, seharusnya sudah masuk ya. Ibu masuk ya, berarti sudah. Oke, kalau begitu kita langsung ke biaya, anggaran biaya administrasi. Nah, untuk anggaran biaya administrasi, di sini teman-teman, indikator pembelajarannya adalah pertama, teman-teman harus paham mengenai biaya administrasi dan umum. Kedua, menjelaskan mengenai anggaran administrasi. Peramalan biaya administrasi. Jadi kalau di anggaran penjualan ada yang namanya peramalan penjualan, kalau di administrasi tentu perusahaan juga harus meramalkan berapa biaya administrasi yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, dalam melaksanakan pengelolaan suatu perusahaan, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan. Contohnya seperti apa? Misalnya, kalau di perusahaan yang bagian administrasi itu biasanya bidangnya apa? Bidang pekerjaannya itu ngapain aja? Contoh biaya apa? Bidang administrasi dalam perusahaan itu apa saja? Seperti pencatatan administrasi, keuangan, itu juga bagian administrasi ya. Kemudian misalnya direktur, manajer yang bagian administrasinya. Nah, fungsi dari administrasi dan umum di sini meliputi fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penentuan kebijaksanaan.
perencanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berhasil guna efektif dan berdaya guna atau efisien. Jadi harapan perusahaan itu cuma dua, efektif dan efisien. Makanya di situ dibuat anggaran. Kalau tidak ada anggaran, tentu perusahaan nggak bisa memprediksi. Bahkan nanti belum tahu nih berapa keuntungan yang akan diperoleh dalam melakukan operasional tersebut. Nah, bagian atau departemen dalam perusahaan yang termasuk fungsi administrasi dan umum misalnya ada direktur dan staf. Nah, itu bagian dari administrasi ya. Kemudian bagian umum dan personalia HRD yaitu masuk administrasi. Lalu bagian humas dan hukum yang bagian mempromosi atau bidang pemasaran itu juga bagian dari administrasi. Lalu ada bagian keuangan dan juga bagian akuntansi. Nah, fungsi administrasi di atas dapat didefinisikan pengertian biaya administrasi dan umum sebagai berikut. Nah, teman-teman, semua biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi umum. Jadi, pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan selama memproduksi barang, ya di luar dari kegiatan produksi ya. Contohnya, kemarin kita sudah bahas, oh kalau anggaran produksi itu meliputi anggaran penjualan, kemudian ada persediaan awal dan persediaan akhir, hingga melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, selesai kegiatan proses tersebut, ternyata ada dibutuhkan biaya-biaya lainnya, seperti oh ada direktur dan staf terlibat dalam kegiatan operasional, mereka yang menyiapkan kebijaksanaan, SOP, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian personalia, HRD. HRD juga harus kebagian dari hasil produk tersebut. Misalnya HRD yang merekrut karyawan, gitu kan ya. Kemudian yang mempersiapkan tenaga kerja dan lain sebagainya. Terus humas, hukum pun sama. Bidang-bidang administrasi tersebut yang tentunya harus kita rekapitulasi dalam jumlah anggaran produk tersebut. Jadi tujuan akhirnya di sini adalah untuk mengetahui berapa sih biaya yang dibutuhkan perusahaan ketika perusahaan sudah memproduksi barang. Oh, nanti endingnya harus gaji A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu harus diperhitungkan. Nah, di sini biaya administrasi memiliki pendekatan dalam pengawasan. Syarat penting di dalam pengawasan, biaya administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Satu, halaman berapa tuh di bawah? 122. Penggolongan secara tepat elemen biaya administrasi dan umum dalam rekening pembukuan. Penentuan pertanggungjawaban atas biaya administrasi dan umum pada tingkatan pimpinan tertentu secara individual. Maksudnya menggolongkan elemen biaya administrasi itu seperti apa? Nah, di sini manajemen perusahaan tentu punya tujuan. Tujuan utamanya tadi supaya efektif dan efisien. Efektif itu maknanya gimana, teman-teman? Efektif. Berarti tujuan perusahaan tercapai dari sisi ketepatan sasaran. Kalau efisien berarti menghemat gitu ya. Biayanya itu tidak terjadi pemborosan dan lain sebagainya. Sebagai dasar mengadakan perbandingan antara biaya administrasi dan umum yang sesungguhnya dengan Waalaikumsalam. Wih, habis ngopi ya. Ngopi live store lagi. Iya, Bu. Supaya Bu Suci nggak marah kayaknya. Belanja dari live store ini. Silakan. Ya. Makasih ya sudah belanja di live store. Yang banyak ya belanjanya. Sambil promosi maksudnya. Oke, selanjutnya yang kedua, mempermudah alokasi setiap jenis biaya administrasi dan umum kepada setiap bagian atau departemen yang melaksanakan fungsi administrasi dan umum. Nah, contoh dari biaya administrasi ini ada penggolongannya. Atas dasar objek dari biaya sebagai berikut. Contoh, gaji dan upah meliputi gaji, intensif dan bonus, premi lembur, pajak pendapatan, dana pensiun, terus aspek, tunjangan natura, upah borongan. Nah, itu semua yang meliputi penggajian ya atau upah.
Kemudian di bidang kesejahteraan karyawan meliputi berarti di luar dari gaji ya, ada pengobatan karyawan, rekreasi dan olahraga, terus apa lagi? Pendidikan, terus kesejahteraan lain-lain. Lalu ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Contoh, kendaraan kantor, peralatan kantor, taman, halaman kantor, bangunan kantor. Ini berkaitan dengan biaya reparasi dan pemeliharaan. Kemudian ada biaya penyusutan aktiva tetapnya, karena perusahaan tentu punya aset ya, aset yang tetap yang harus dirawat. Itu di situ ada kendaraan, peralatan dan nah, lalu biaya administrasi dan umum lain-lain seperti biaya yang kecil-kecil ya, seperti biaya cetak, alat tulis, office supplies ya, terus biaya telepon, listrik, air, rapat dan pertemuan, bahkan itu sedetail itu harus didata. Jadi jangan sampai gini, perusahaan menyelenggarakan agenda rapat, mengeluarkan biaya gitu ya, ada biaya rapat konsumsi gitu. Tapi tidak dicatat dalam akumulasi produksi, anggaran penjualan, anggaran perusahaan dalam operasional dan lain-lain. Hingga akhirnya ketika menentukan harga, perusahaan itu terlewat. Oh, ternyata kemarin ada biaya ini yang tidak dimasukkan dalam proses produksi. Nah, akhirnya HPP-nya menjadi kecil. Sementara sebetulnya modal yang dikeluarkan adalah termasuk biaya-biaya administrasi tersebut gitu. Jadi nanti perhitungan profitnya tidak maksimal, itu ya. Terus bahkan ada biaya akuntan, konsultasi, entertainment dan sumbangan. Donasi pun harus dimasukkan. Terus yang kedua, mengalokasikan setiap jenis biaya administrasi dan umum kepada setiap bagian atau departemen. Tujuan alokasi maksudnya di sini dalam rangka menentukan pertanggungjawaban atas biaya administrasi dan umum. Maka kalau di perusahaan untuk menghindari indikasi fraud, itu perusahaan itu sangat ketat ya mengenai eh, bukti-bukti kwitansi transaksi. Jadi kalau sekecil apapun transaksinya harus dilampirkan bukti transaksinya. Voucher kek, faktur kek, invoice kek ya, kwitansi dan lain-lain. Itu harus ada. Nah, contoh nih teman-teman Mas Aldi yang sedang menjadi panitia humas. Nah, di sini sebagai tim registrasi. Di situ kan berarti transaksi menerima uang ya, Mas Aldi ya. Dipakai kwitansi nggak? Pakai harus. Transaksinya harus dicatat. Misalnya, walaupun gini, nggak apa-apa lah Mas Aldi kan ini saya teman kamu, udah bawa aja dulu. Nah, nggak boleh. Tetap harus ada transaksi kwitansinya, nomor urutnya, transaksi hari itu, tanggal, bahkan penandatanganan dari penerima uang tersebut. Misalnya yang nerima Aldi, kemudian di situ PIC penanggung jawab dosennya siapa? Itu pun harusnya sepengetahuan beliau, tanda tangan gitu. Jadi nanti pada saat serah terima uangnya jelas, tidak ada yang tercecer, tidak ada dimanipulasi, bahkan terjadi kecurangan. Karena kalau itu nanganin ribuan mahasiswa ya, jadi harus benar-benar hati-hati. Oke, terus agar lokasi setiap elemen biaya kepada setiap bagian fungsional dapat relatif adil dan tepat, perlu menggolongkan elemen biaya menurut satu, volume, tingkat volume dan kegiatannya. Contohnya ada biaya tetap, ada biaya variabel. Biaya tetap, biaya administrasi dan umum yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak terpengaruh oleh perubahan volume atau kegiatan sampai dengan tingkatan aktivitas tertentu. Contohnya, biaya gaji, penyusutan, dan lainnya. Lalu variabel, nah ini berubah-ubah. Biayanya biasanya tergantung dengan kondisi. Contohnya, biaya office supplies, perlengkapan kantor ya, premi, dan intensif lainnya. Lalu hubungannya dengan setiap fungsi administrasi dan umum pun dibagi menjadi dua golongan. Ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung berarti seperti gaji, upah, biaya cetak, dan supplies.
Biasanya manfaatnya diidentifikasikan kepada kegiatan fungsional. Tuh, jadi langsung digunakan pada saat hari H atau pelaksanaan produksi. Kemudian biaya tidak langsung seperti tadi ya, rekreasi, olahraga, pendidikan dan perpustakaan, reparasi dan penyusutan bangunan. Dapat terkendali atau tidaknya suatu biaya. Ini pertama harus melakukan teknik pengawasan biaya administrasi dan umum untuk setiap fungsi. Jadi harus diawasi. Fungsinya tadi kan beda-beda. Ada yang biaya tetap, variabel, biaya langsung, tidak langsung. Nah, semua punya fungsi masing-masing. Tentu harus dengan pengawasan. Nggak boleh lepas kontrol. Khawatir nanti tiba-tiba ada biaya yang seharusnya biaya tetap, masuk kategori biaya tidak tetap misalnya. Biaya gaji kan tetap ya. Seandainya pada saat itu mungkin pencatatannya terbalik, harusnya masuknya ke biaya tetap tapi ke biaya tidak tetap. Sementara biaya gaji itu continuous, ada terus setiap bulan. Tuh. Kemudian yang kedua, pengawasan biaya administrasi umum dengan menggunakan standar. Jadi harus ada SOP yang jelas di perusahaan tersebut. Kalau tidak menggunakan SOP standar tersebut, berarti perusahaan tidak bisa memastikan, biasanya gini, kalau nggak ada SOP-nya kan kadang suka bisa diklaim valid atau tidak valid. Misal, contoh, libur. Ini karyawan seharusnya libur satu minggu itu berapa hari? Berapa kali? Nah, kadang karena tidak ada SOP, jadi seenaknya sendiri. Bisa libur kapan saja, izin cuti juga kapan saja. Nah, ini harus berdasarkan pengawasan melalui SOP. Kemudian, langkah-langkah dalam rangka pemakaian standar biaya administrasi dan umum. Pertama, harus observasi dan analisa terlebih dahulu. Kemudian, pilih fungsi atau kegiatan yang disusun standarnya. Tiga, penentuan satuan standar pengukur kegiatan, metode menentukan metode dan perhitungan dasarnya, testing atas biaya standar, dan terakhir aplikasi akhir. Oke, ini mah banyak teorinya ya teman-teman ya. Oke, kita lewati saja. Hmm, Kegunaan anggaran biaya administrasi dan umum, halaman 129. Jadi, kenapa perusahaan harus membuat anggaran biaya? Begitupun sama, kenapa perusahaan harus menentukan anggaran produk, anggaran bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik? Walaupun sebetulnya anggaran penjualan sudah menyangkut keseluruhan, tapi di sana tidak terlihat secara rinci, sehingga perusahaan harus juga membuat anggaran lainnya. Sama halnya dengan anggaran biaya administrasi. Nah, kenapa? Satu, kegunaannya sebagai pedoman kerja. Biasanya buat patokan next di apa namanya periode selanjutnya. Kemudian yang kedua, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Misal, kalian kerja di sebuah perusahaan besar. Kemudian kalian diminta bos untuk membuat anggaran belanja. Ketika kalian mengkoordinasikan kepada pimpinan, apa yang perlu kalian bawa? Apakah hanya sebatas komunikasi saja? Tidak. Apakah cukup misalnya laporan aja nih bos, saya sudah punya anggarannya. Anggarannya tuh rencana saya mau bikin anggaran penjualan sebanyak 100 juta. Apakah sudah sebegitu aja? Enggak. Tentu harus dilampirkan data. Bawa tuh anggaran-anggaran yang sudah dibuat. Berikan kepada bagian pimpinan. Koordinasikan. Ini loh Pak, ini setidaknya membutuhkan sekian, yang ini harusnya sekian. Sampaikan alasannya. Jadi tidak cukup dengan data tapi juga perlu dilengkapi komunikasi yang baik. Yakinkan si manajemen atau manajernya supaya Anda bisa diterima data yang sudah Anda analisis tadi. Gitu. Jadi berikan bahasa-bahasa persuasif supaya meyakinkan pimpinan. Biar kalian itu terlihat percaya diri. Oh, bagus. Oh, oke lah kalau gitu. Ya udah, bungkus. Kan seperti itu ya.
Tapi kalau Anda hanya datang membawa komunikasi saja, tanpa didukung dengan data, tanpa didukung dengan laporan, proposal, dan lain sebagainya, ya nihil. Paling ya, oke baik, mohon ditunggu kabar baiknya, udah gitu aja. Nanti pas di follow up, ya mana datanya nggak ada. Gitu ya. Oke, yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan evaluasi atau alat pengawasan kerja. Jadi kalau sudah dilaporkan di ACC, pasti pimpinan akan mengevaluasi. Mana proposal yang kemarin? Gitu kan ya, Mas Aldi ya. Yang sudah di organisasi tentu langsung bisa menggambarkan. Oh iya, Mak pantesan di Hima saya disuruh bikin proposal dulu. Ya kan, mengajukan ke pembinanya dulu, habis itu ke Bu Suci, habis itu ke ke Pak Kaprodi, habis itu ke LKA, belum lagi ke Pak Warek. Nah, seperti itu. Banyak ya rangkaiannya. Makanya kadang nggak di ACC, prosesnya butuh waktu 1 bulan. Bagaimana dengan yang tidak disertakan dengan RAB dan lain sebagainya? Tentu auto ditolak, nggak akan bisa di ACC, itu ya. Oke, data dan informasi untuk menyusun anggaran biaya administrasi. Yang pertama, rencana penjualan yang terutang dalam anggaran penjualan. Terus rencana produksi, lalu standar biaya administrasi, sistem pembayaran upah gaji, bahkan sistem penggajian pun harus dilampirkan. Kan gini ya, kalau sistem gaji itu ada yang baik sistem transfer gitu ya, otomatis setiap bulan, akhir bulan atau awal bulan melalui bank gitu ya. Ada juga yang harus kita laporkan dulu, baru setelah mendapat ACC baru ditransfer gajinya. Ada seperti itu. Maka harus dilampirkan sistem pembayarannya. Kemudian metode biaya yang dipakai oleh perusahaan. Lalu metode alokasi biayanya yang dipakai oleh perusahaan untuk mendistribusikan biaya-biaya yang semula merupakan suatu kesatuan biaya bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat atau terjadi. Oke, baik kita langsung ke studi kasus. Halaman berapa? 130. Oke, di studi kasus penyusunan anggaran administrasi. Nah, ceritanya nih perusahaan sudah selesai menentukan HPP, produk HPP, penjualan, lalu perusahaan harus menentukan apa sih yang dibutuhkan perusahaan setelah produksi itu selesai. Oke, anggaran administrasinya. Oh, ternyata di sini PT Maju Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sedang menyusun anggaran administrasi untuk tahun 2016 dengan data sebagai berikut. Oke, lihat tabel 10.1. Anggaran produksi. Di sini PT Maju Mandiri anggaran produksi karena memproduksinya selama triwulan, jadi membutuhkan 4 kali produksi. Di produksi triwulan pertama, dalam satu produksi itu ada produk kemeja dan produk kaos. Produk triwulan 1 untuk produk kemeja, datanya di situ 2.500 unit. Produk kaos 1.500. Triwulan kedua, kemeja 2.000, kaos 1.000. Lalu triwulan 3, kemeja 4.000, kaos 2.000. Triwulan keempat, kemeja 4.000, kaos 3.000. Oke, di jumlah masing-masing jumlah unit produknya selama 4 triwulan atau dalam satu periode di tahun 2016. Nah, penjelasannya di situ ada anggaran biaya administrasinya. Oh, ada gaji pegawai per bulan berapa? 2.500.000. Ada biaya depresiasi atau penyusutan ya per tahun. Perhatikan, di situ arahannya per tahun ya. Berarti 10 juta. Biaya alat tulisnya per bulan 750.000. Biaya listrik dan air per bulan 250.000. Sehingga ketika kita buat lanjut tabel kos 10.2 yaitu anggaran biaya administrasinya, maka kita pindahkan ke bawah. Rincian dari anggaran biaya administrasi itu tadi apa saja?
Ada jenis biaya gaji pegawai, depresiasi, alat tulis, listrik dan air hingga kemudian jumlahkan. Oke, satu, dua, tiga, empat. Ada empat item. Nah, kemudian jumlahnya berarti kalian hitung di situ gaji per bulannya adalah 2.500.000. Kalikan dalam 1 tahun, berarti 12 ya. Kalikan 12, maka nilainya menjadi 2.500.000 dikali 12. Oke. Begitupun selanjutnya depresiasi. Ingat, depresiasi di situ penjelasannya per tahun. Maka tidak perlu dikalikan dalam 12 bulan. Jadi langsung 10 juta. Alat tulis berapa? 750.000 kali 12. Hasilnya? Oke. Listrik dan air. 250.000 kali 12 hasilnya 3 juta. Maka dijumlahkan menjadi 52 juta. Oke. Kemudian kita hitung per produknya. Kalau produk kemeja tadi harganya berapa? Unitnya ada berapa? 2.500. Nah, di sini cara menghitungnya berarti dikalikan enggak, maaf. Jumlah semua produk kemeja dalam satu periode ya dibagi dengan total antara kemeja dengan kaos dikali dengan nilai masing-masing biaya. Paham maksudnya? Oke, sekarang kita lihat gaji pegawai. Gaji pegawai di situ per bulannya 2.500.000. Betul? Tidak. Di sini dikalikannya berarti per periode. Oke, 2.500.000. Oke, produk kemeja itu membutuhkan berapa? 12.500 dalam satu periode ya. Kita hitungannya satu periode. Karena tadi gaji aja dikalikan 12 gitu ya. Oke, berarti gini. Untuk produk kemeja jumlah dalam satu periode 12.500. Kalau kaos 1.500. Kalau jumlahkan semua 20.000. Nah, untuk mengetahui berapa gaji yang dibayarkan untuk memproduksi kemeja, maka dihitungnya adalah dengan 12.500 dibagi 20.000 dikali dengan gajinya berapa dalam satu tahun? 30 juta, gitu ya? Oke, maka hasilnya 18.750.000. Ya, hitungannya seperti itu ya. Itu untuk memperkirakan, oh jadi perusahaan itu mau ngecek nih, kalau bikin kemeja, maka dalam 1 tahun itu gajinya berapa sih? Hanya kemeja saja. Nah, kalau kaos pun sama. Cara hitungnya seperti ya. 7.500 bagi 20 kali harga gajinya, biaya gajinya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, baik. Terus lanjut. Sekarang menghitung depresiasi. Nah, tadi kan depresiasi itu berarti per tahun ya, di situ sudah ditentukan 10 juta. Maka untuk mengetahui berapa sih depresiasi untuk produk kemejanya, perhitungannya sama, tinggal dikalikan dengan harga depresiasi. Oke, hitungannya gimana? 12.500 dibagi 20.000 dikali 10 juta. Oke, saya mau pastikan kalian benar paham atau bohongan. Saya tes. Mas Aldi, coba Mas Aldi jelaskan. Sebentar. Untuk bagian yang produk kaos, gaji pegawai dan depresiasi, bagaimana cara menghitungnya? Mm-mm. Oke, tunggu berapa jumlahnya? Kaos, kaos,
Produk kaos berapa jumlahnya? 7.500 ya, dibagi dikali gaji pegawai. Oke, hasilnya baik, good job. Selanjutnya, Amelia Suryaning. Oke, Mbak Amel, silakan Mbak Amel. Yang bagian depresiasi produk kaos. Mm-mm. Eits, benar nggak teman-teman? 7.000, coba diulang. 7.500. Oke. 10 juta depresiasi. Hasilnya? Oke, baik, good job. Selanjutnya, Angel Rizky. Saya sambil ngabsen. Angel Rizky? Oke, Angel. Angel, jelaskan untuk yang bagian alat tulis untuk produk kemeja. 12.500 unit dibagi, mm-mm, dikali. Mm-mm. 750.000 dikali 12 bulan yaitu 9 juta. Oke. Perhitungannya 12.500 dibagi 20.500 dikali 20.000. Pelan-pelan, pelan-pelan. 12.500 dibagi 20.000. Pelan-pelan. Oke, good job. Selanjutnya, Anggi Anggraini. Oke, Mbak Anggi silakan. Yang bawahnya, sampingnya produk kaosnya. Sekarang produk kaosnya. Ya, produk kaos untuk alat tulis. Mm-mm. Oke. Totalnya jadi 3.307. Oke, good job. Selanjutnya, Aslamia. Oke, Aslamia, jelaskan yang listrik dan air bagian produk kemeja. Total dari produk kemeja dan produk kaos 20 unit dikali dari hasil gaji listrik dan air selama tahun yaitu 50 kali 12 juta. Jadi 12.500 unit dibagi 20 unit dikali 3 juta sama dengan 1 juta 809. Oke, good job. Terus Aulia Canda. Oke, Aulia berarti produk kaosnya. Dibagi 20 unit dari dikali dari total listrik dan air yaitu 250 kali tahun. Dan dari udara listriknya 750 dibagi 20 unit kali 3 juta hasilnya 1.100.000. Oke, good job. Jadi sudah paham ya teman-teman? Oke, alhamdulillah. Jika sudah paham, langsung kerjakan soal cepet ya. Iya, karena ini anggaran administrasi cuma ngitung ya ecek-eceknya gitu, bagian bagian terakhirnya. Ya, kalau di perusahaan kan gitu ya, udah selesai semua produk, tinggal memperhitungkan biaya gajinya nih, yang tidak terlihat dalam produksi gitu kan. Bagian ternyata direkturnya juga harus digaji, stafnya gitu. Nah, itu perhitungannya tidak terlalu rumit gitu. Oke, baik silakan teman-teman kerjakan soal nomor di bawah ya. Jelaskan secara komprehensif mengenai definisi anggaran administrasi dan umum. Yang kedua, dalam hal perusahaan manufaktur,
apa saja yang termasuk pada anggaran administrasi. Jadi yang tadi dibahas di atas. Bagaimanakah tahapan penyusunan anggaran administrasi dan umum? Oke. Ya, untuk soal yang kemarin boleh dikumpulkan. Ya, Mas. Oke. Kasih, Mas.